Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum saya mempresentasikan materi yang mungkin berguna untuk saudara. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, hari ini saudara bertemu lagi dengan saya, Pasistorus Widiono. Saya akan coba menyampaikan ke saudara bagaimana menyusun skripsi. Ya, bagaimana menyusun skripsi. Mungkin ini spesial ya, sebetulnya spesial bagi mahasiswa manajemen, ya, mahasiswa jurusan manajemen. Tapi kalau jurusan lain berminat melihatnya, silahkan. Nah, mahasiswa manajemen khususnya di program studi STM, konsentrasi STM, sudah siapkan dengan skripsi. Nah, dengan segala keterbatasan, mohon maaf, hanya membahas secara singkat dan khusus penelitian dengan model regresi berkala. Sudah input skripsi belum di KRS? Nah, untuk apa sih membuat skripsi? Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana manajemen. Ah, itu bukan jawaban ilmiah. Kan ada Pak di cover skripsinya, memang ada. Tahu nggak arti skripsi? Pertama, merupakan suatu karya ilmiah. Kedua, yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Jadi karya ilmiah dan metode ilmiah itu dua kata. Kenapa karya ilmiah? Karena merupakan laporan tertulis hasil dari penelitian terhadap suatu objek. Tiga kata kunci. Laporan tertulis, hasil penelitian, dan objek. Oke. Kemudian, kenapa hasil penelitian? Penelitian menggunakan metode ilmiah, yaitu yang dikaji dengan merujuk tiga kegiatan ilmiah. Pertama, fenomena pada objek yang diteliti. Dua, teori dari para pakar. Tiga, hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini akan diuji menggunakan kaidah statistika. Apa yang diharapkan dari skripsi? Mahasiswa mampu, pertama, menyusun karya ilmiah, menulis karya ilmiah. Tiga, memadukan pengetahuan dan keterampilan menulis dan memanfaatkan statistika. Jadi, saudara diharapkan mampu menyusun karya ilmiah, menulis karya ilmiah, dan terakhir, memadukan pengetahuan yang saudara miliki dan keterampilan menulis dan memanfaatkan statistika. Apa yang dinilai dari skripsi Anda? Nah, pertama, memahami. Nah, ini pemahaman artinya. Saudara paham nggak akan fenomena berdasarkan data dan saudara mampu nggak merumuskan masalah serta tujuan penelitiannya? Itu yang pertama, pemahaman saudara. Yang kedua, analisis saudara. Kemampuan menganalisis dapat memadukan teori dan hasil penelitian sebelumnya terhadap rumusan dan tujuan penelitian. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggambarkan. Nah, saudara mampu menguasai metodologi penelitian saudara, model penelitiannya, dengan mengukur masing-masing variabel penelitian saudara. Yang keempat, mampu menjelaskan hasil uji statistik terhadap hipotesis yang disusun. Nah, ini ya 4 kriteria ya yang dinilai dalam skripsi. Memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan. Nah, rangkaian konsisten penelitian. Rumusan masalah, berapa jumlahnya? Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuannya juga 3. Kalau tujuannya 3, hipotesis yang disusun juga ada 3. Uji hipotesisnya, ya otomatis juga ada 3. Kesimpulannya sesuai dengan uji hipotesisnya 3 juga. Itulah
konsistensi penelitian. Yang terlupakan, yang terlupakan ini apa sih biasanya? Rekomendasi. Skripsi selesai, alhamdulillah selesai. Sidang selesai, wih bahagia banget sidang selesai, dapat A plus, wih A. Ya. Tapi saudara lupa tidak memberikan laporan tertulis dengan bahasa populer kepada objek penelitian. Bahasa populer itu seperti apa sih? Nggak usah saudara kasih ke perusahaan yang saudara teliti, objek yang diteliti dengan model-model H0 ditolak, H0 diterima. Pusing. Perusahaan lebih senang dengan bahasa populer saudara. Oh, perusahaan harus lebih meningkatkan budaya organisasi. Apa itu di budaya organisasi yang harus ditingkatkan? Lihat indikator penelitian saudara. Oh, kinerja dipengaruhi oleh gaji. Gaji yang seperti apa? Lihat di indikator saudara. Apakah gaji yang tepat waktu? Apakah gaji yang terlambat? Apakah gaji yang sesuai dengan kemampuan dia? Nah, itu. Jadi jangan hanya bilang di rekomendasi bahwa berdasarkan uji hipotesis saya, maka variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Perusahaan objek bingung, budaya organisasi yang seperti apa. Nah, itulah rekomendasi yang saudara harus susun. Oke? Terima kasih. Selesai sampai di sini. Semoga sukses dan lancar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.